Bab 41. Gerald sangat ketakutan sehingga dia menggigil dan berkata, Brother Biao, saya adalah anggota keluarga kulit putih. Keluarga kulit putih? Saudara Biao menyeringai dan berkata, ya apakah keluarga kulit putih itu? Brother Biao meludah dengan jijik, menendang Gerald ke tanah, dan berkata dengan dingin, Master Orvel baru saja mengajar keluarga kulit putih yang bodoh kemarin dan diberi 10,000 tamparan di wajahnya. Anda King berani mengikutinya. Sebutkan nama raja di rumahnya. Hah? Gerald tiba-tiba ketakutan. Dia mengira bahwa saudaranya dirampok oleh seorang gangster, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Orvel yang mengalahkannya. Tepat saat dia membelai isi perutnya, saudara Biao langsung mengangkat tongkat itu dan membantingnya ke kepalanya. Boom! Gerald hanya merasakan dunia berputar, kepalanya berdengung, mulut dan hidungnya berdarah, dan kesadarannya langsung kabur. Wendy langsung berteriak ngeri. Gerald adalah tunangannya dan satu-satunya kesempatan untuk menikah dengan keluarga kulit putih. Jika terjadi sesuatu, hidupnya akan berakhir. Ambulans, panggil ambulans. Wendy berteriak panik, dan dengan gemetar mengeluarkan teleponnya, tapi terlalu takut untuk menekan lagi, dia hanya bisa terus berteriak. Saudara Biao mengerutkan kening dan berkata dengan makian, jika kamu kotoran kecil, kamu berani menelepon. Cungkil mulutnya, biarkan aku melihat bagaimana dia berbicara. Ya, saudara Biao. Ketika anak laki-laki mendengar ini, mereka semua menunjukkan senyuman yang kejam. Yang paling mereka sukai adalah menghancurkan bunga dengan tangan mereka, terutama bunga liar milik Wendy. Wendy langsung panik, mencoba mundur dengan gila-gilaan, tetapi ada tembok di belakangnya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kemarilah, Jalang. Seorang pria bermata satu menjambak rambut Wendy dengan kejam dan langsung menariknya ke atas dengan tiba-tiba. Kemudian, menghadap wajah Wendy, pria bermata satu itu menggelengkan tangannya dan mengejang dengan keras. Adik-adik kecil ini adalah orang-orang kejam yang telah bertengkar dengan Brother Biao selama bertahun-tahun. Hanya dalam 2 atau 3 pukulan, wajah Wendy membengkak seperti kepala babi, darah bercampur air liur dan mengalir ke bawah. Seorang wanita yang dipukuli seperti ini akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di wajahnya bahkan jika dirawat tepat waktu, yang hampir sama dengan penodaan. Melihat saudara Biao begitu kejam, Elsa menggigil lagi, bersandar di punggung Charlie, dan mereka berdua hampir dekat satu sama lain. Pada saat ini, saudara Biao melihat Charlie dan Elsa di pojok, dan memberi perintah, dan mereka berdua, pukul mereka sampai mati. Berani menempati kotak berlian yang saya siapkan untuk para tamu terhormat. Mereka sama-sama bersalah. Adik laki-laki itu tidak pernah merasa kasihan pada tubuh lembutnya, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih Elsa. Saya melihat siapa yang berani memindahkannya. Mata Charlie menjadi sangat dingin, dan dia menendang pria berotot itu ke tanah. Melihat ini, wajah Brother Biao tenggelam, dan dia langsung memarahi. Kamu ini siapa? Charlie berkata dengan enteng, aku adalah seseorang yang tidak bisa kamu singgung. Nak, kamu sedang mencari kematian. Charlie menggelengkan kepalanya dan langsung menghubungi Orvel. Pak. Orvel, aku ada di kotak berlian sekarang, turun dan temui aku segera. Setelah berbicara, Charlie menutup telepon dan menatap Brother Biao dengan dingin. Wajah Elsa pucat, Harold hanya sesumbar mengenal Tuan Orvel, dan akibatnya sangat menyedihkan. Charlie berani mengatakan kata-kata yang tidak sopan di depan Brother Biao, dan mungkin nyawanya juga telah hilang. Wendy, yang ditarik ke dalam kepala babi di samping, mendengar kata-kata Charlie, matanya sangat ngeri. Cucu ini masih berpura-pura menjadi kuat saat ini. Apakah dia mencoba membunuh semua orang? Saudara Biao mencibir tanpa basa-basi. Jika Anda berani menyinggung Master Orvel di depan saya pikir Anda lelah dengan hidup Anda atau bengkok di kepala. Ketika suara itu jatuh ke tanah, saudara Biao melambaikan tangannya kepada anak laki-laki itu dan berkata dengan kejam, bunuh dia untuk saya. Tiba-tiba, Orvel berteriak dari luar kotak, EDMN, Biao, Anda King ingin mati, bukan? Bahkan Tuan Charlie berani bergerak. Saya King memotong Anda untuk memberi makan anjing itu. Percaya atau tidak? Saudara Biao terkejut seperti tersambar petir. Bab 42. Tuan Orvel ada di sini. Tuan Charlie? Siapa Tuan Charlie? Detik berikutnya, Orvel masuk dengan gemetar, dan menendang Brother Biao langsung ke tanah. Jika kamu benar-benar buta, kamu bahkan tidak bisa mengenali Tuan Charlie, aku akan membunuhmu. Orvel memarahi sambil menendang saudara Biao dengan panik. Saudara Biao, yang baru saja tidak terkalahkan,
sekarang terlihat seperti anjing di dalam air. Elsa tercengang, bagaimana situasinya? Anak-anak juga panik, pemuda ini sebenarnya adalah Tuan Charlie? Dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu padanya sekarang, jadi dia mencari kematian. Orvel mengutuk yang lain, dan apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Berlututlah dan minta maaf pada Tuan Charlie. Pak Charlie, itu karena aku memiliki mata tetapi tidak ada mutiara sehingga aku hampir bertemu denganmu. Saya mohon Anda untuk pergi mengelilingi kami. Anak laki-laki itu berlutut, meminta maaf dengan koutou dengan panik. Saudara Biao juga sangat takut sehingga dia berlutut di tanah, dan sambil menarik wajahnya, dia memohon belas kasihan. Maaf Tuan Charlie, tolong jangan maafkan saya atas pelanggaran saya, tolong selamatkan saya kali ini. Orvel juga menampar dirinya sendiri, wajahnya dengan gugup berkata, IMR Charlie, itu karena saya tidak melakukannya dengan baik, dan membiarkan bawahan saya berurusan dengan Anda dan teman-teman Anda. Charlie melirik Elsa, dan berkata dengan ringan, saya baru saja mengundang pacar istri saya untuk makan malam. Setelah berbicara, dia melihat yang lain dan berkata dengan dingin, mereka bukan teman saya. Elsa sangat terkejut. Ternyata Charlie tidak membual sama sekali, dia memang memesan kotak di Classic Mansion, dan itu memang kotak berlian teratas. Lebih penting lagi, kotak ini ternyata disediakan untuknya oleh Orvel sendiri. Mengenang bahwa dia pernah meremehkan Charlie sebelumnya, Elsa langsung tersipu, belum lagi betapa malunya dia. Pada saat ini, Harold gemetar ketika dia mendengar kata-kata beberapa orang. Apa yang terjadi? Charlie, sampah ini, ternyata adalah teman Emer Orvel. Wendy juga ketakutan, Charlie sebenarnya mengenal Emer Orvel. Kuncinya adalah Tuan Orvel sangat baik padanya. Lihatlah tunangannya Gerald lagi, dia sudah koma dengan darah. Sambil menyeka keringat dingin di keningnya, Emer Orvel berjanji, Emer Charlie, jangan khawatir, tidak akan pernah ada hal lain yang seperti ini. Mulai sekarang, kamu akan datang ke Classic Mansion dan makan di Diamond Box kapan saja. Ayo, aku memilih bola matanya nanti. Charlie bersenandung, menoleh dan berkata kepada Elsa, Elsa, aku sudah makan makanannya juga, di sini berantakan sekali, ayo pergi. Elsa dibangunkan oleh Charlie, dan tanpa sadar bertanya, bagaimana dengan yang lain? Melihat penampilan Harold, Gerald, dan Wendy yang menyedihkan, dia agak khawatir. Charlie berkata dengan ringan, biarkan Tuan Orvel menyelesaikannya. Orvel segera berkata, Tuan. Charlie, jangan khawatir, saya akan mengatur ambulans untuk mengirim mereka ke rumah sakit untuk perawatan. Ya. Charlie mengangguk dan berkata, jika ini masalahnya, maka kita berdua akan pergi lebih dulu. Elsa sedikit linglung dan mengikuti Charlie keluar dari rumah klasik dengan linglung. Keluar dari Classic Mansion, Elsa tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Melihat Charlie, yang tampak seperti orang yang baik-baik saja, dia hanya merasa seolah-olah dia tertutup lapisan kabut, misterius dan mendalam. Charlie, apa yang terjadi hari ini? Sebelum Elsa selesai berbicara, Charlie memotongnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Elsa, tolong rahasiakan masalah ini untukku hari ini. Jika Claire tahu, dia akan marah pada orang-orang bawah tanah seperti Orvel. Elsa harus menganggukkan kepalanya. Oke, saya mengerti. Setelah Charlie dan Elsa pergi, Orvel meminta untuk mengatur ambulans dan membawa semua orang ke rumah sakit. Wajah Wendy berubah bentuk karena tulang rahangnya, yang sama saja dengan cacatnya. Dan salah satu tangan Harold hampir dihapuskan, setidaknya butuh waktu lama untuk pulih. Adapun Gerald, dia mengalami gegar otak parah. Meskipun orang tersebut telah diselamatkan dari bahaya kehidupan, sekuelnya akan cukup baginya untuk menderita seumur hidup.